Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Hafsari Matonda, NIM 0704201056. Saya akan menjelaskan materi mengenai bahasa baku. Baiklah, video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Biologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Yang pertama yaitu pengertian bahasa baku. Bahasa baku yaitu kata atau kalimat yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Pedoman yang digunakan adalah KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pedoman pembentukan istilah, ejaan yang disempurnakan atau EYD. Bahasa baku adalah bahasa standar atau pokok yang kebenaran dan ketetapannya telah ditentukan oleh negara. Baku berarti bahasa tersebut tidak dapat diubah setiap saat. Baku atau standar yang beranggapan adanya keseragaman. Berdasarkan teori, bahasa baku merupakan bahasa pokok yang menjadi bahasa standar dan acuan yang digunakan sehari-hari dalam masyarakat. Bahasa baku mencakup pemakaian sehari-hari pada bahasa percakapan lisan maupun bahasa tulisan. Tetapi pada penggunaannya, bahasa baku lebih sering digunakan pada sistem pendidikan negara, pada urusan resmi pekerjaan, dan juga pada semua konteks resmi. Sementara dalam kehidupan sehari-hari, lebih banyak orang yang menggunakan bahasa tidak baku dan sesuka hati. Bahasa Indonesia baku adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang bentuk bahasanya telah dikodifikasi, diterima, dan difungsikan atau dipakai sebagai model oleh masyarakat Indonesia secara luas. Fungsi dari bahasa baku. Secara umum, fungsi bahasa baku adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai fungsi pemersatu. Indonesia terdiri dari beragam suku dan bahasa daerah. Jika setiap masyarakat menggunakan bahasa daerahnya, maka dia tidak dapat berkomunikasi dengan masyarakat dari daerah lain. Fungsi dari bahasa baku menghubungkan semua penutur berbagai dialek bahasa itu. Dengan demikian, bahasa baku mempersatukan mereka menjadi satu masyarakat bangsa. Yang kedua, sebagai fungsi pemberi kesan. Suatu bahasa baku membedakan bahasa itu dari bahasa yang lain atau satu negara dengan negara lainnya. Karena itu digunakan sebagai salah satu ciri dari suatu negara. Melalui fungsi ini, bahasa baku memperkuat perasaan kepribadian nasional masyarakat bahasa yang bersangkutan. Yang ketiga, sebagai fungsi pembawa kewibawaan. Fungsi pembawa kewibawaan bersangkutan dengan usaha orang mencapai kesederajatan dengan peradaban lain yang dikagumi lewat pemerolehan bahasa baku itu sendiri. Pemutar atau pembicara atau yang biasa masyarakat yang mahir berbahasa Indonesia dengan baik dan benar memperoleh wibawa yang tinggi di mata orang lain. Yang keempat, sebagai fungsi kerangka acuan. Sebagai kerangka acuan di sini bagi pemakai bahasa dengan adanya norma dan kaidah yang dikodifikasi yang jelas. Norma dan kaidah itu menjadi tolak ukur bagi benar ada tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau golongan. Ciri-ciri dari bahasa baku. Secara umum, ciri-ciri bahasa baku antara lain yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah. Contohnya, bahasa bakunya saya, bahasa bakunya tidak bakunya adalah gue. Bahasa bakunya ayah, tidak bakunya adalah bokap. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Contohnya, bakunya banyak guru, tidak bakunya banyak guru-guru. Yang kedua, bahasa bakunya itu benar, tidak baku itu adalah benar. Yang ketiga, bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Contohnya, baku, bagaimana, tidak bakunya gimana. Baku, begitu, tidak baku gitu. Yang keempat, pemakaian imbuhan secara eksplisit.
Bakunya adik itu menangis, tidak bakunya adik itu nangis. Yang kedua, baku, Aldi mendengarkan musik, tidak baku, Aldi dengarkan musik. Yang kelima, pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. Contohnya bakunya siapa namamu, tidak baku, siapa namanya, baku, dan lain sebagainya, tidak baku, dan sebagainya. Yang keenam, tidak mengandung makna ganda atau tidak rancu. Contohnya, baku menghemat waktu, tidak baku mempersingkat waktu. Baku mengatasi berbagai ketinggalan, tidak baku mengejar ketinggalan. Yang ketujuh, tidak mengandung arti pleonasme. Baku para juri, tidak baku para juri-juri. Baku hadirin, tidak baku pada hadirin. Tidak mengandung hiperkorek. Contohnya, baku khusus, tidak baku khusus, tidak menggunakan K. Baku Sabtu menggunakan B, tidak baku Sabtu menggunakan P. 9. Ragam bahasa baku adalah ragam bahasa yang paling sedikit memperlihatkan ciri kedaerahan. 10. Sistem bunyinya lebih kompleks. 11. Bahasa baku cenderung jika berbeda dari bahasa non-baku dalam hal kaidah pemberian tekanan pada kata. Cara pemakaian bahasa Indonesia baku dengan baik dan benar antara lain yang pertama, pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah bahasa yang digunakan atau yang dibakukan. Yang dianggap baku adalah pemakaian bahasa Indonesia baku dengan benar. Dengan demikian, mengikuti kaidah bahasa atau gramatikal bahasa baku. Yang kedua, pemakaian bahasa Indonesia baku dengan baik dan benar adalah pemakaian bahasa yang sesuai dengan fungsi dan ciri kode bahasa Indonesia baku. Yang ketiga, penggunaan bahasa dengan baik menekankan aspek komunikatif bahasa. Yang keempat, bahasa yang benar berkaitan dengan aspek kaidah, yaitu peraturan bahasa. Ada 4 hal yang harus diperhatikan, seperti tata bahasa, pilihan kata, tanda baca, dan ejaan. Demikianlah materi mengenai bahasa baku yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.